When you put your arms around me, I got a fever. Je vais vous laisser, ok? Bonne journée. Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang mama hamburi yang bernama Simbil yang sedang berbicara empat mata dengan pasiennya. Nah, jadi si Simbil ini berprofesi suami psikiater. Alors, Boris, ce que j'ai à vous annoncer n'est vraiment pas facile. Comme ça, en fait, parce que vous allez rien reproduire à l'identique. Foutez de moi ou quoi? Di malam harinya, si Simbil pun pulang ke rumah dan dia pun mendapatkan surprise dari suami dan juga anak-anaknya karena di hari itu adalah hari ulang tahunnya si Simbil. Terus setelah itu si Simbil pun bilang kepada suaminya kalau dia akan berhenti menjadi psikiater dan dia akan mencoba profesi baru sebagai penulis buku. Namun tak lama si Simbil pun mendapatkan telepon dari seorang wanita yang bernama Margot. Dan si Margot ini meminta kepada si Simbil agar menjadi psikiatrisnya, lalu si Simbil pun langsung menolak permintaan si Margot tersebut. Namun karena si Margot teleponin terus, akhirnya si Simbil pun mau gak mau menjadi psikiater kembali. Singkat cerita, si Simbil pun bertemu dengan si Margot dan di situ si Margot pun bercerita sambil menangis kalau dia bingung dalam situasinya karena dia sekarang sedang hamil. Qui est le père? Un comédien. Dan ternyata yang menghamili si Margot itu bernama Igor yang kebetulan si Igor ini adalah lawan mainnya si Margot di sinetron Ku Menangis. Lalu si Margot pun bilang kalau dia nggak berani ngaku soal kehamilan itu kepada si Igor karena takut si Igor tidak menerimanya dan juga si Margot takut kontrak kerja syutingnya akan dicabut karena hamil. Lalu si Simbil pun merekam sebuah percakapan mereka berdua karena cerita si Margot ini sangat mirip dengan ceritanya si Simbil dengan kekasih gelapnya yang bernama Gabriel. C'est très bien comme ça, je suis heureux de tout ce qui t'arrive. Dan si Simbil juga akan menulis sebuah novel berdasarkan kisahnya bersama selingkuhannya itu dan juga ceritanya si Margot ini. Lalu si Simbil pun mengingat ketika dia mendapatkan pasien seorang anak kecil dan situ si anak pun curhat tentang kehidupannya yang akhirnya si Simbil pun jadi teringat sambil membayangkan ketika dirinya masih bersama si Gabriel. Que je vous dise le mien. Semaine prochaine? Dan singkat cerita, si Margot pun datang lagi konsultasi dan kali ini pun dia menceritakan awal mula dirinya pembelit betis sama si Igor. Dan mendengar ceritanya si Margot, bikin si Simbil pun jadi keinget kalau dia juga sering pembelit betis ya dengan si Gabriel. Lalu si Margot juga bercerita ketika dirinya hamil anaknya si Igor dan di situ si Margot percaya kepada si Igor kalau si Igor bakal benar-benar tanggung jawab, namun karena si Margot ini labil, membuat dia pun terkadang meragukan kembali si Igor sehingga dia pun berniat untuk menggugurkan anaknya. Dari sini si Margot pun minta tolong kepada si Simbil agar menanyakan soal tanggung jawab kepada si Igor langsung. Lalu di keesokan harinya, si Simbil pun jadi teringat lagi ketika dia dihamilin sama si Gabriel tapi nggak dinikah. Tu veux me parler de Gabriel? Sampai-sampai ketika ngelahirin nggak ada yang nemenin dirinya dan si Simbil pun sudah merasakan rasanya pahit ditinggal sama kekasih. Dan ketika anaknya sudah lahir, si Gabriel pun datang kembali menemui si Simbil dan di situ si Gabriel malah mutusin hubungan dengan si Simbil dan si Gabriel malah pergi dengan wanita lain. Nah, karena mengingat hal tersebut, membuat si Simbil pun menjadi galau kembali sampai-sampai dia nggak akan terusin menjadi psikiaternya si Margot. Lalu beberapa hari kemudian, si Margot pun menelpon si Simbil kembali dan dia bilang kalau dia udah gugurin janinnya 1 hari yang lalu. Namun hal tersebut membuat si Simbil pun merasa kasihan kepada si Margot dan dia pun langsung pergi ke tempatnya si Margot syuting. Dan ketika di sana, si Simbil pun melihat si Margot dan hingga si Igor syuting, namun karena ada masalah di antara mereka berdua, membuat si sutradara yang bernama Mika pun kukutus kepada si Margot dan juga si Igor. Dan karena semuanya udah rudat, si Igor juga langsung pergi meninggalkan lokasi syuting dan terpaksa si Simbil disuruh menggantikan posisinya si Igor ketika Melanie. When you put your arms around me, I got a fever. Lalu di keesokan harinya, si Mika pun datang menemui si Simbil dan dia pun langsung meminta tolong kepada si Simbil agar membantu mengarahkan si Margot karena jika syutingnya sering terjadi bentrokan, maka si Mika takut si Igor akan meninggalkannya.
Nah, Denny si Mika ini suka pepanas si Igor ya. Lalu setelah itu si Simbil pun mulai mengarahkan Singbar buat syuting dan singkat cerita hasilnya pun membuat si Mika senang ya. Jadi hasilnya bagus. Di malam harinya si Simbil pun datang ke acara pesta dan di sana dia pun tanpa sengaja saling tatap-tatapan dengan si Igor. Dan bikin si Igor pun langsung pengen nyobain si Simbil dan benar saja si Igor langsung mengikuti si Simbil yang ada di pinggir pantai. Dan mereka pun langsung babulit titis ya di alam terbuka. Je vais marcher un peu. Vous voulez m'accompagner? Di keesokan harinya mereka pun mulai syuting kembali di sebuah kapal, namun kali ini si Margot dan juga si Igor susah banget buat diarahin yang bikin si Mika pun pusing dan dia pun langsung pergi meninggalkan kapal dengan cara ngojek dari tengah laut. Nah, gara-gara si Mika gak ada, akhirnya si Igor pun menyuruh si Simbil untuk mengarahkan syutingnya dan benar saja ketika diarahkan sama si Simbil membuat cara mereka beradu cowar pun sangat menikmati. Nah, setelah itu si Mika pun jadi terharu ketika melihat hasilnya, namun tiba-tiba dia ditelepon sama si Simbil kalau dia mau izin pulang karena si Simbil selalu teringat masa lalunya bersama si Gabriel ketika ngelihat si Margot bersama si Igor. Alhamdulillah hal tersebut membuat si Margot pun ngawuk karena si Margot masih butuh bantuan si Simbil dan gak mau ditinggalin. Non, je t'en supplie, pas ça. Lalu singkat waktu 10 bulan kemudian, si Simbil pun mengajak anak-anaknya ke depan, namun tiba-tiba dia juga ngeliat si Gabriel yang ternyata udah punya anak. Nah, gara-gara ngeliat si Gabriel lagi, membuat si Simbil pun langsung galau kembali ya. Nah, di malam harinya, si Simbil pun datang ke acara premiere filmnya si Margot dan juga si Igor dengan keadaan galau, apalagi si Simbil harus menonton adegan mereka berdua. Nah, karena galau yang udah gak bisa ditahan, akhirnya si Simbil pun mabok parah dan kali ini si Margot pun membantu mengantarkan si Simbil pulang. Namun sesampainya di rumah, si Simbil pun gak boleh masuk sama suaminya karena dalam keadaan mabok dan juga si suami udah membaca buku yang si Simbil tulis kalau si Simbil ini punya anak dari pria lain. Namun setelah itu si Simbil pun mulai tobat dan juga mulai melupakan semuanya dan menjalani hidup dengan baik dan juga mulai fokus menjadi penulis kembali. Yang akhirnya si Simbil pun berkumpul kembali bersama suami dan juga anak-anaknya dan film Simbil 2019 pun berakhir. Je pense plus à Margot, ni à Gabriel. Terima kasih Babi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Tenez, ne me parle pas. Parle à Sibylle.